Kembali lagi di mana? Di Nurina Tak Tak, happy terus, nggak galau-galau. Udah nggak galau toh pastinya, karena di minggu yang baru ini kita akan masuk topik baru nih. Kalau topik sebelumnya kan udah selesai tuh, part 1 sama part 2 udah selesai tuh. Jadi minggu ini kita akan masuk part yang baru lagi. Tapi sebelum itu seperti biasa ada gambar di sini. Ini adalah produk Oriflame andalan saya untuk minggu ini ya. Kalau kamu mau samaan, boleh klik langsung linknya di deskripsi untuk check out ya. Atau mau diskon 10% atau 20%, menarik sekali. Boleh juga klik aja di deskripsi judulnya chat sama saya tentang Oriflame ya. Oke, baiklah, kita langsung masuk ke dalam bahasan kita atau tok-tok kita di minggu ini ya. Ini bisa saja terjadi pada kamu yang sudah berumah tangga, yang baru berumah tangga, atau belum berumah tangga juga bisa kok sebenarnya ya. Ini adalah sebuah unek-unek atau curhat dari seorang pria yang tidak akan saya sebutkan namanya tentu saja, dan saya juga sudah mendapat izin untuk menyampaikan curhatannya aja sih sebenarnya ya, nggak panjang-panjang, itu juga cuma beberapa kalimat. Ya, ini saya bacain. Ini dari seorang pria ya. Kakak, saya mencintai istriku. Aku tidak sedang menyembunyikan hidupku, tapi aku lelah ketika masa lalu yang sudah selesai terus dibongkar. Seolah aku harus mempertanggungjawabkan setiap perempuan yang pernah hadir sebelum dia. Aku menikahinya karena aku memilih dia, bukan karena aku berhasil menghapus semua bab sebelum dia datang. Ya, jadi si laki-laki ini dia curhat bahwa saya sudah menikah sama dia, tapi kok dia tuh selalu mengungkit-ungkit masa lalu saya. Bukan mengungkit lagi, bertanya tentang masa lalu saya. Pacar kamu siapa aja zaman dulu? Kemana aja kamu kalau ngedate atau hangout sama dia? Terus udah gitu, ini itu segala macam semuanya ditanyain. Anak mana, kerja di mana, semuanya ditanyain. Padahal itu semua tidak perlu. Ya kan? Kenapa tidak perlu? Karena kamu dan dia sudah terikat dalam satu ikatan pernikahan. Kamu ada nggak atau pernah nggak merasakan seperti itu? Saya sudah membangun sebuah hidup yang baru dengan pasangan saya, tapi dia terus menerus pengen tahu, kepo banget siapa aja orang yang pernah deket dengan saya. Makanya nonton video ini ya. Kalau ada teman kamu yang merasakan seperti itu, ajak dia nonton video ini juga supaya kita sama-sama paham ya. Nih, sebelum kita masuk, saya lanjutin sedikit ya. Ada satu hal yang perlu dipahami. Menikah bukan berarti kamu atau seseorang harus menghapus semua masa lalunya. Ya nggak bisa juga ya kita menghapus masa lalu kan. Sebelum bertemu dengan kamu, pasangan kamu ini sudah memiliki kehidupan, tentu saja. Sudah memiliki pengalaman, termasuk pernah mencintai atau dicintai oleh orang lain. Ya, kadang hal-hal seperti itu tuh yang agak sulit diterima oleh pasangan kita. Tapi nggak boleh kayak gitu juga, ya kan? Yang penting bukan siapa yang pernah ada sebelum kamu, tapi siapa yang dia pilih saat ini. Ya, dia pilih, dia perjuangkan, dan dia jaga saat ini, bukan di masa lalu. Oke, nih kita langsung masuk bahasannya ya, subtopiknya. Ya, kamu harus ingat bahwa pasangan kamu atau bahkan suami kamu nih punya kehidupan sebelum kamu datang. Pastinya dong, kita semua lahir itu dari bayi sampai gede, ya kan? Termasuk suami kamu, pasti dia punya pengalaman sebelum ketemu sama kamu. Ya, nggak mungkin dia lahir langsung jebret segede gitu dan langsung nikah sama kita atau langsung naksir sama kita, kan nggak mungkin ya. Gimana caranya coba, ya kan? Nih, saya agak-agak kesel kalau kayak gini ya, agak-agak terbawa emosi ya. Sebelum menjadi suamimu, dia adalah manusia dengan cerita hidupnya sendiri. Ada masa yang tidak bisa kamu ubah dan memang tidak perlu kamu ubah. Ya,
Kamu tidak harus menjadi perempuan pertama dalam hidupnya untuk menjadi perempuan yang paling berarti dalam hidupnya sekarang. Ya, nggak perlu kepengenan jadi aku adalah wanita pertama dalam hidupnya. Aku adalah wanita pertama yang dicintai setelah ibunya. Nggak gitu, buat apa juga? Nggak bakal ada yang nanya kayak gitu ya. Orang-orang tuh nggak bakal nanya tentang itu. Kamu juga nggak usah heboh sendiri soal kayak gitu, ya kan? Yang perlu, ya kan? Jangan sibuk bersaing dengan masa lalu. Kamu bukan penerus mantannya. Kamu adalah istrinya. Kamu adalah pasangannya yang sekarang. Kamu bukan mantannya. Betul kan? Ya. Yang perlu kamu lakukan atau yang perlu kamu lihat adalah bagaimana dia memperlakukan kamu hari ini. Ya kan? Apakah dia setia, menghargai, menjaga batas, bertanggung jawab, tuh yang paling penting, dan memilihmu dalam tindakan nyata. Nah kan, karena pada akhirnya masa lalu menjelaskan dari mana seseorang datang, ya kan? Tapi sikapnya hari ini menunjukkan kemana dia memilih untuk pergi. Ya, jadi dari mana asalnya dia sebelum kamu, siapa saja orang-orang di belakangnya, nggak usah dipikirin, ya. Pikirin aja masa sekarang dan masa depan kamu sama dia nantinya. Ya, mudah-mudahan ngerti ya, Neng. Oke, selanjutnya ya. Mantan adalah masa lalu, bukan lawanmu. Ya, jadi nggak perlu berpikir bahwa mantan dia dulu cantik banget loh, ya tapi kok aku pengen kayak gitu, tapi kok gimana gitu rasanya, tapi kok begini begitu. Nggak gitu. Kalau kamu menemukan bahwa mantannya lebih cantik dari kamu, ya udah biarin aja secantik-cantiknya dia, tapi kan dia tetap memilih aku saat ini untuk menjadi istrinya, untuk menjadi pasangannya, ya kan? Ya. Oke, saya bacain lagi. Banyak istri atau perempuan secara tidak sadar menjadikan mantannya suami itu adalah musuh imajiner, musuh imajinasi katanya. Ngapain musuhan sama seseorang yang tidak eksis dalam kehidupan suami kamu atau kehidupan pasangan kamu yang sekarang, ya kan? Padahal perempuan itu mungkin sudah tidak ada dalam kehidupan suaminya. Bukan mungkin tidak ada, memang sudah tidak ada lagi, karena suami kamu atau pasangan kamu udah nggak mikirin dia. Ya, yang ada dalam hati dan pikiran suami kamu atau pasangan kamu yang sekarang adalah cuma kamu, bukan orang lain, ya kan? Dia, ini harus kamu ingat, dia atau si perempuan itu tidak sedang berusaha merebut suami kamu. Ya, dia juga lagi tenang-tenang dalam hidupnya dengan kehidupannya sendiri. Kenapa tiba-tiba kamu ngerasa harus melawan si mantannya itu? Ya, dia bahkan mungkin sudah menikah, tuh kan saya bilang, punya keluarga, tinggal jauh dari tempat tinggal kamu yang sekarang, atau sudah lama sekali tidak memikirkan suami kamu yang sekarang. I'm sorry. Ya. Jadi nggak usah deh, jaga hati aja gitu loh ya, bersihkan hati aja supaya tidak dikotori oleh perasaan-perasaan cemburu yang aneh-aneh kayak gitu, ya. Tapi di kepalanya si istri ini, perempuan itu masih hidup. Wajahnya dibayangkan, kecantikannya dibandingkan. Buat apa sih? Ya kan, kenangannya dipikirkan. Yang punya kenangan sama dia itu suami kamu, bukan kamu. Ya, kamu nggak punya kenangan apa-apa sama dia. Dan kenangan sama semua suami kamu itu sudah tidak dipikirkan oleh suami kamu. Ya, ngapain? Percakapannya dicari, chatnya dilihat. Ya, kalau nggak ada di WA, kalau mereka berhubungan sebelum ada WA,
Facebooknya dilihat, Instagramnya dilihat, chatnya segala macam untuk membuktikan kalau dia dan suami saya pernah menjalin hubungan. Buat apa? Aduh, bentar. Saya saking emosi jiwanya tuh sampai kerusak kerudungnya, ya. Buat apa kayak gitu? Nggak perlu, ya. Media sosialnya diperiksa, tuh baru saya omongin. Terus muncul pertanyaan. Dulu dia lebih cantik banget loh dari aku, gitu kan. Dulu dia bahagia banget loh sama pasangan dia yang sekarang, sama pasangan aku yang sekarang, gitu kan. Dulu mereka pernah melakukan hal-hal apa sih, gitu, ya kan. Nah, capek sendiri kalau kayak gitu, ya, nggak usah dipikirin, ya. Pertanyaannya itu mungkin hanya beberapa kalimat, tapi setelah pertanyaan itu dijawab, loh, biasanya muncul 10 pertanyaan baru. Nggak habis-habis, muter aja gitu. Buat apa juga, ya. Dan akhirnya orang yang bahkan tidak hadir di dalam rumah tangga kalian menjadi penghuni paling ramai di kepala kamu. Padahal orangnya nggak ada, ya, tidak berwujud, ya kan, nggak ada di depan kamu, dan dia juga sudah tidak memikirkan kamu dan pasangan kamu. Boro-boro memikirkan kamu, dia juga nggak kenal sama kamu, ya kan? Ironis bukan? Ya, pastinya. Mantan yang sudah pergi justru diberi ruang lebih besar daripada pasangan yang sedang duduk di depan matanya. Ngapain sih? Hidup kamu tuh buat suami kamu, ya, bukan hidup kamu bukan untuk mantannya suami kamu yang sudah nggak ada urusannya lagi sama dia, apalagi sama kamu. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jangan menggali sesuatu yang kemudian tidak sanggup kamu terima. Kalau bahasa ininya sih, jangan membangunkan macan tidur, ya. Kalau bahasa lebih gampang dicernanya lagi, ya. Ini bagian yang paling sering dilupakan. Ada orang yang meminta kejujuran, tapi sebenarnya tidak siap mendengar kejujuran. Kebayang gak sih? Kita mau pasangan kita jujur, tapi kalau begitu dia jujur, kita gak siap mendengarnya. Ya, pertanyaan kayak apa yang dia sampaikan? Kamu sama suami kamu pernah berhubungan sampai sejauh mana? Ya kan? Ketika dijawab, dia marah. Loh, kamu pernah bilang sayang juga gak sama dia? Kalau dijawab, dia nangis. Loh, lebih cantik mana, aku atau mantan kamu itu? Ketika suami menjawab dengan jujur atau bahkan sekedar mengatakan sesuatu yang dianggap kurang meyakinkan, pertengkaran terjadi. Lagian ngapain sih, penting-penting amat nanyain hal-hal kayak gitu, ya? Terus muncul kalimat dari si istri atau si perempuan ini, si pasangan ini. Kok kamu jawabnya kayak gitu? Ya, padahal tadi dia sendiri yang nanya. Begitu dijawab marah, begitu dijawab nangis. Buat apa nanya-nanya kayak gitu? Ya kan? Maka nih saran saya, sebelum kamu menggali masa lalu, tanyakan pada diri kamu sendiri. Kalau aku mendapatkan jawabannya, apakah aku akan benar-benar menjadi tenang? Kan? Kalau jawabannya tidak, mungkin yang kamu cari bukan informasi. Kamu sedang mencari kepastian emosional. Dan kepastian emosional tidak selalu bisa diberikan melalui tambahan informasi. Kadang semakin banyak yang diketahui, semakin banyak pula yang dipikirkan. Udah paling bener nggak usah, ya, nggak usah repot-repot nanya ini itu, udah biarin aja masa lalu itu, ya. Yang penting kan suami kamu atau pasangan kamu sekarang sudah tidak menjalin hubungan apa-apa dengan orang lain selain dengan diri kamu sendiri, ya kan? Saya biasa ya kalau udah mulai emosi jiwa gitu ya, agak gimana gitu.
Gak apa-apa, oke, kita lanjutin. Detail masa lalu sering menjadi racun yang tidak perlu. Betul sekali. Cuma jadi informasi aja buat kamu bahwa pasangan saya sekarang tentunya pernah menjalin hubungan dengan orang lain, dengan wanita lain sebelum saya. Titik. Nah, nggak perlu kamu nanya detail, nggak perlu kamu nanya namanya siapa, rumahnya di mana, teman kamu waktu apa, sekolah, kuliah, kerja dan lain-lain. Nggak perlu, ya. Nggak penting gitu. Ya, saya bacain lagi. Tidak semua detail masa lalu memiliki nilai bagi pernikahan hari ini. Mengetahui bahwa seseorang pernah menjalin hubungan atau menjalin hubungan kekasih dulu itu mungkin relevan, ya. Mengetahui pola hubungan masa lalunya mungkin relevan. Mengetahui apakah ada mantan yang masih mengganggu pernikahan kalian itu masih relevan, ya. Tapi untuk mengetahui setiap detail atau setiap detail intim, apalagi kayak begitu, ya. Setiap tempat yang pernah dia datangi bersama pasangannya yang dulu, setiap kata romantis yang pernah dia ucapkan, setiap hadiah yang pernah diberikan, setiap kenangan kecil itu tidak berguna. Ya, di sini tulisannya belum tentu berguna. Saya tegaskan lagi, itu tidak berguna, nggak ada untungnya kamu tahu hal-hal kecil kayak gitu. Ya, biarkan saja itu menjadi misteri yang tidak pernah kamu ketahui. Ya, dan tidak pernah si pasangan kamu ini ingat-ingat lagi. Itu yang paling penting. Ya. I'm sorry. Justru yang kamu tanya itu semuanya bisa menjadi racun. Buat siapa? Buat kamu, ya, dan buat hubungan kamu dengan pasangan kamu yang sekarang atau dengan suami kamu, ya. Sebab otak manusia itu memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat film dari informasi kecil. Informasi dikit aja imajinasi kamu udah panjang lebar, ya kan? Suami kamu bilang, dulu saya sama dia pernah makan di restoran itu informasinya, ya. Besok-besok kalau kamu lewat ke restoran itu, kamu ingat, wah, dia pernah makan berdua nih di sini nih. Langsung dia hati kamu panas gitu kan, ya. Malamnya kamu bertanya lagi, dulu kamu sama dia bahagia? Pertanyaan macam apa itu, ya kan? Dia suka makan apa di situ menunya? No. Waktu itu kamu duduk di mana? Aduh, penting banget ya. Aduh, ampun deh ya. Lalu sebuah restoran yang tadinya hanya restoran berubah menjadi monumen masa lalu yang menghantui pernikahan kalian. Jadi kalau kamu mau pergi dari sini ke sini lewat restoran itu, ya, kamu muter ke sebelah sana supaya tidak lewat restoran itu. Kan? Ngeri ya, Bo? Padahal sebelumnya tidak ada masalah. Sebelum kamu tanya kayak gitu, nggak ada masalah sama sekali, ya kan? Kadang kedamaian rumah tangga bukan membutuhkan lebih banyak jawaban, tapi membutuhkan keberanian untuk berhenti bertanya. Udah, stop aja lah mulutnya, ya, nggak usah nanya-nanya, ya, nggak usah bertanya pertanyaan yang nanti akan merusak hubungan kalian berdua. Yang lagi indah-indahnya, yang lagi damai-damainya, yang lagi bahagianya sekarang, ya kan? Oke deh, nih poin terakhir ya. Yang perlu kamu nilai adalah perilakunya sekarang. Jadi bukan masa lalu, ya kan? Itu jauh lebih penting. Apakah suami kamu masih menyimpan hubungan rahasia dengan mantannya? Tentunya tidak dong, pastinya kan. Apakah dia masih berkomunikasi secara tidak pantas dengan mantannya? Pastinya juga tidak dong. Gimana mau komunikasi tidak pantas? Komunikasi aja tidak pernah dengan mantannya, ya kan? Apakah dia menyembunyikan pertemuan? Ya nggak mungkin juga. Kamu dan suami kamu dan mantannya itu tinggal di kota yang berbeda. Gimana caranya ketemuan? Ya kan? Apakah dia membanding-bandingkan kamu dengan mantannya? Pastinya tidak dong. Dia pasti bahagia dengan kamu
bagaimanapun kamu sekarang. Ya, dia mencintai kamu apa adanya kamu sekarang. Ya. Apakah dia masih mengejar masa lalu? Pastinya tidak. Apakah dia masih menyimpan perasaan yang mengganggu komitmen pernikahan? Tentunya tidak dong pastinya, ya. Tapi kalau iya, itu masalah. Dan masalah itu harus dibicarakan. Ya kan? Tapi kalau semuanya sudah selesai, sudah tidak ada masalah, tidak ada hubungan yang tersembunyi, tidak ada pengkhianatan, dan dia menjalani pernikahan dengan setia sama kamu, lalu mengapa masa lalu harus terus dibawa sampai ke meja makan? Jangan dong ya. Jangan menghukum seseorang atas sesuatu yang sudah lama dia tinggalkan. Ya, tidak fair sama sekali itu ya. Nilailah karakter seseorang dari bagaimana dia bertindak ketika kamu hadir dalam kehidupannya. Ya kan? Masa lalu itu cuma memberikan konteks, tapi perilaku sekarang menunjukkan siapa dia hari ini. Ya. Gimana, udah mulai adem belum perasaan kamu sekarang, wahai perempuan-perempuan, wahai istri-istri yang masih memikirkan masa lalu suaminya? Ya, kalau masih nggak apa-apa, kamu curhat aja dulu ke sini ya. Seperti biasa kita ada Nurina Talk Talk Hotline ya. Kamu bisa sosmednya dulu. I'm sorry. Sudah gitu curhat langsung sama kita. Ya, kita kalau masih pengen membahas lebih lanjut, boleh nanti di minggu depan kita lanjut ke part kedua ya. Oke, kalau gitu selamat menunggu sampai minggu depan ya, karena akan uploadnya di minggu depan nih video selanjutnya. Saya akhiri dulu ya video kita kali ini. Insya Allah sharing saya ini bermanfaat, insya Allah menginspirasi, dan insya Allah mencerahkan. Baiklah, terima kasih atas perhatian besti-besti aku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and see you. Bye. Thank you for watching Nurina Talk Talk.